Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya, Esther Solihin. Judul yang akan saya berikan dalam renungan harian hari ini adalah tambal butuh. Itu adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang berarti kira-kira kalau perlu, kalau butuh, baru datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada ungkapan bahwa berdoa adalah nafas hidup orang beriman. Nafas dan menghirup oksigen adalah aktivitas yang selalu terjadi terus-menerus, bukan hanya kalau butuh saja atau saat tertentu, saat-saat diperlukan. Kecuali mungkin dalam kondisi sakit dan kita perlu ditolong tambahan oksigen yang berasal dari sebuah tabung. Karena itu melalui istilah doa adalah nafas hidup, maka seharusnya doa menjadi aktivitas yang bukan sekali-sekali saja dilakukan atau menjadi rutinitas yang tak bermakna. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa berdoa itu harus dilakukan dengan kesungguhan. Firman Tuhan hari ini saya ambilkan dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya yang berkata kepada sepotong kayu, "Engkaulah Bapakku," dan kepada batu, "Engkaulah yang melahirkan aku." Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, "Bangkitlah, menyelamatkan kami." Ayat yang diucapkan oleh Yeremia dengan sangat tajam menegur gaya beribadah dan gaya berdoa umat Israel yang telah berpaling dari Tuhan. Mereka memang sepertinya beribadah dan berdoa, tapi hati dan ucapan doanya jauh dari sikap hidup sehari-hari yang berkenan, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya pada saat mereka mengalami kesulitan, maka mereka datang kepada Tuhan dan menuntut Tuhan dan mendesak Tuhan untuk melepaskan mereka dari kesulitan. Karena itu Yeremia berkata bahwa saat mereka merasa tidak ada masalah, mereka memang berdoa dan beribadah, tetapi doa mereka hanya berdoa seperti pada sepotong kayu atau seperti pada batu saja. Bukan dalam rangka mencari hadirat Tuhan, tetapi justru mereka membelakangi Tuhan. Saat kesulitan datang dan pergumulan berat terjadi, barulah umat Israel memerintahkan kepada Tuhan, meminta dengan mendesak kepada Tuhan. Dan kemudian mereka menyatakan jasa-jasa mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan mereka dari kesulitan. Mereka akan berkata bahwa mereka rajin beribadah, rajin melayani, rajin berdoa, mereka bermurah hati, mereka memberikan persembahan dengan baik. Tetapi saat mereka merasa bahwa tidak ada kesulitan, maka mereka membelakangi Tuhan. Doa yang dilakukan umat karena Tuhan hanya sebagai alternatif atau ban serep saja. Dan inilah yang menjadi makna dari judul renungan kita hari ini, yaitu tambal butuh. Apa makna dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah bahwa sebenarnya kita harus sungguh beriman bahwa dalam hidup kita hanya Tuhan kita yang dapat kita andalkan dan harus kita junjung tinggi sebagai Sang Tuan. Yang kedua, karena doa adalah nafas hidup, maka jarang berdoa dan hanya berdoa saat butuh adalah kesalahan fatal. Sebab jiwa yang jarang berdoa dengan kesungguhan hati adalah seperti jiwa yang jarang bernafas. Doa adalah kebutuhan utama dari spiritualitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, memang benar bahwa ada saatnya kita harus berdoa lebih tekun, lebih sungguh-sungguh seperti itu yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Mungkin saat ada pergumulan berat atau saat ada peristiwa khusus yang terjadi, kita akan berdoa dan harus berdoa dengan lebih sungguh. Tetapi bukan berarti saat yang lain kita berdoa seperti kepada kayu dan
hanya kepada batu saja, asal-asalan saja. Dalam bulan keluarga ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mendoakan anggota keluarga lebih sungguh untuk kesehatan mereka, untuk hikmat dalam hidup mereka, untuk ketaatan mereka kepada Tuhan, dan untuk pertumbuhan iman mereka. Doa kita bukanlah hal tambal butuh. Tuhan bukan alternatif atau ban serep yang saat kita butuh baru kita memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus yang hidup, bukan seperti kayu dan batu yang mati. Tuhan memberkati. Amin.